Alhamdulillah, hamdan wa syukran, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Shadaqallah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa melaksanakannya. Semoga nanti pada bulan Ramadan berikutnya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam yang berlapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja berada, dalam kesempatan ini kita akan bertausiah seputar nuzul Quran. Peristiwa nuzul Quran ini peristiwa yang sangat menggetarkan bagi Nabi Muhammad SAW. Nuzul Quran secara bahasa, nuzul itu artinya turun. Secara terminologi adalah nuzul itu berarti tahap atau fase turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Memperingati nuzul Quran ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah sering berulang-ulang kali melakukan peringatan nuzul Quran, akan tetapi tidak ada perubahan yang lebih baik bagi diri kita, ini perlu kita buat cara-cara atau hal-hal yang bisa menyentuh hati kita. Misalnya, pejamkan mata, ketuk dada, tanya, marobuka, 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 siapa Tuhan? Semoga kita semua yang beragama Islam di mana saja pun berada, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jawabannya Allah Subhanahu wa taala, lantas pantaskah kita untuk melelehkan atau bermalas-malas di dunia, di muka bumi Allah ini? Tentu saja jawabannya tidak pantas, karena kita sebagai khalifah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan itu hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah berarti memberikan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang mana saja pun berada, Al-Quran secara etimologi adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Secara terminologi, kitabul mu'jizatul munajjila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masyahibi al-manqulu 'alaihi al-mutawatiril muta'abbad bitilawatihi. Artinya, Al-Quran itu kalau secara bahasa itu bacaan, secara istilah itu dia adalah kitab Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan secara mutawatir, berarti secara berangsur-angsur, dan bernilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya. Tentu saja dalam hal ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Karena buku yang lain, meskipun dia isinya adalah kajian keagamaan atau kajian ilmu-ilmu umum yang lain, ada pahalanya. Tetapi tidak ada pendobelan, tidak ada penambahan nilai, atau tidak dilipat gandakan setiap huruf yang tertulis dalam buku tersebut. Berbeda dengan
Al-Quran. Al-Quran itu satu ayat itu 10 pahala. Satu huruf itu 10 pahala. Di bulan Ramadan yang diberkahi ini, satu huruf itu dilipat gandakan lagi menjadi 100 pahala. Misalnya Qaf ini nilainya 10 kalau di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini maka 100. Coba kita bayangkan kalau misalnya kita juz 30, juz 29 atau seluruh yang 30 juz itu bisa kita khatamkan pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada, peristiwa turunnya Al-Quran ini pertama kali adalah di Gua Hiro. Usia Nabi pada saat itu adalah 40 tahun. Suasana Nabi ketika menerima wahyu yang pertama, Quran Surah Al-Alaq 1-5 itu sangat menggetarkan, sangat mengkhawatirkan, sehingga dia tidak merasa nyaman, tidak merasa enakan untuk melanjutkan zikirnya di Gua Hiro, atau beribadahnya di Gua Hiro itu merasa ada sesuatu yang harus dikontrol, ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, sehingga dia memutuskan pulang ke rumah. Sampai di rumah, beliau masuk kamar dan memanggil istrinya Siti Khadijah dan mengatakan, Jamiluni, Jamiluni, Jamiluni. Siti Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian dia bercerita kepada Siti Khadijah, apa yang terjadi dengan diriku. Pada suatu saat di Gua Hiro datang berjubah hitam mendekapku dan mengatakan, Iqra. Lalu saya jawab, saya tidak bisa membaca. Didekap lagi dengan dekapan yang sangat erat. Kembali lagi diulang pertanyaan oleh si berjubah hitam tadi, Iqra. Saya jawab lagi, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali saya bilang. Akhirnya si malaikat membacakan surah Al-Falaq yang sekaligus menjadi ayat yang pertama sampai kelima ini. Surah yang pertama turun dan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada, tanggal turunnya Al-Quran itu adalah 17 Ramadan, terlepas dari ikhtilafun ulama. Yang keikhtilafannya itu ada yang mengatakan 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian diperkecil lagi, ada yang mengatakan para ulama malam ganjil setelah 10 hari bulan Ramadan. Makanya tidak heran kalau sudah malam 21 masjid-masjid itu penuh. 22 saja nanti sepi lagi. Kenapa saya demikian? Karena tadi, karena di dalam nuzul Quran itu dimungkinkan akan turunnya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini lebih mulia dari hari-hari yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada, di akhir 10 dari bulan Ramadan ini kita dituntut untuk meningkatkan ibadah kita yang lebih besar, sehingga segala kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi lebih
hindari. Tapi bukan berarti tidak melakukan segala kegiatan dunia, tetapi kita lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Misalnya dengan melakukan iktikaf ataupun memperbanyak baca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Tujuannya adalah supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah diamalkan. Kemudian, karena memang untuk mengajarkan Al-Quran ini sangat dibutuhkan mental yang kuat, kesiapan batin untuk menyampaikan kepada orang-orang lain. Kita saja kalau berdakwah pasti banyak nanti komen yang tidak positif. Banyak orang yang tidak siap. Kenapa? Karena tadi orang berharap ketika menyampaikan kebaikan maka semuanya responnya positif, responnya baik. Tetapi apakah itu akan terjadi? Ya, kalau 100% itu positif, pasti tidak akan. Sepanjang masih ada syaitan, ya pasti respon negatif itu pasti akan muncul. Ini juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Keutamaan Al-Quran itu adalah yang pertama, sekaligus mukjizat bagi Muhammad SAW, dan sekaligus nilai-nilai yang diutamakan atau nilai yang berlipat ganda bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Meskipun hanya baca, tidak paham artinya, tapi sudah diberikan nilai 10 kali lipat setiap hurufnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Kemudian keutamaan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi pilihan. Coba, Nabi yang mengantarkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Jibril. Ketika menjadi orang yang terlibat dalam dakwanya Nabi Muhammad SAW atau menjelaskan Al-Quran, maka dia itu naik pangkat yang disebut dengan Ruhul Amin. Begitu juga malaikat mautnya menjadi Sayyidul Malaikah, raja sekalian malaikat. Artinya seluruh orang yang berhubungan dengan Rasulullah SAW untuk menyampaikan siar agama Islam yang disebutkan dalam Al-Quran mendapat keutamaan, mendapat keistimewaan. Sehingga lantas kita harus benar-benar membenarkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai aspek kehidupan. Kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai solusi kehidupan. Jangan sampai seluruh kehidupan kita itu lebih kita fokuskan menyelesaikannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Saudara, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa di mana saja pun berada, fokus hakikat daripada nuzul Quran ini adalah kita simpulkan adalah bahwa Al-Quran ini diperingati untuk dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam dalam menyelesaikan segala aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi setiap masalah dalam dirimu, dalam masyarakatmu, dalam keluarga. Kemudian identifikasi penyelesaiannya yang disebutkan dalam Al-Quran. Semuanya sudah jelas, sudah lengkap diatur dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini adalah seluruh obat, seluruh solusi, seluruh pedoman yang paling baik untuk kehidupan umat muslim. Bahkan untuk non-muslim pun apabila isi atau syariat-syariatnya diamalkan akan membawa pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Akhir kalam dari saya, usikum binafsi bitaqwallah ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.